Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus demi Bapa dan Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita beribadah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sesali dosa yang pernah kita perbuat. Mari kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Saya mengaku berdosa kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perbuatan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka. Allah Maha Pemurah, terima kasih Engkau telah bersedia menemani dan memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Kami mohon semoga ibadat ini membuat kami lebih dekat dengan-Mu serta selalu menyadarkan hidup kami di dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Inilah renungan khotbah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengacu pada pembacaan minggu berjalan ini dituntut dalam Alkitab Amos 5 ayat 14 sampai 17 dengan tema mingguan menegakkan keadilan sebagai kesaksian hidup. Di atas tema bulanan menjunjung tinggi kehidupan dan menghargai keadilan. Amos adalah nabi dari Tekoa yang berprofesi sebagai seorang peternak dan juga sebagai pemungut buah arah hutan. Sebagai seorang nabi Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk membela keadilan di kampung halamannya dan di kerajaan Israel Utara. Situasi ketidakadilan muncul terhadap mereka yang lemah dan miskin, sedangkan mereka yang mempunyai kekuasaan hidup mewah hasil dari penindasan orang miskin dan lemah. Akan tetapi di tengah-tengah situasi itu, seorang Israel beribadah kepada Allah dan bernyanyi serta bergembira bagi Tuhan tanpa menyadari bahwa mereka bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel atas perbuatan yang tidak adil dalam kehidupan bersama mereka. Dalam Amos 5 ayat 16 sampai 17 menjelaskan bahwa akan ada ratapan atau tangisan kesedihan sebagai tanda penghukuman Tuhan atas bangsa Israel. Melalui Amos, Allah memakai Amos untuk menjadi pembela keadilan. Berbicara keadilan, kita dapat mendefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, bila kita mengakui hak hidup kita, sudah sewajarlah kita mempertahankan hak hidup kita dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Sebab orang lain juga mempunyai hak dan kewajiban hidup yang sama dengan kita. Berdasarkan segi etis, manusia mengharapkan
atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain. Adil atau keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Bertindak jujur juga dapat tepat dan menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta tidak bertindak sewenang-wenangnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia dapat saja menjalankan kebenaran dan keadilan, namun yang sangat terbatas sekali. Kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh manusia tanpa Allah menjadi salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia demi sejahteranya hidup bermasyarakat dan juga demi kepentingan diri sendiri atau harga diri sendiri. Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun yang benar, yang adil dan benar. Seorang pun tidak dapat jika di dalam diri seorang tidak mendapat kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin ia dapat menjalankan kebenaran dan keadilan dengan tepat? Apa yang dilakukan oleh manusia tanpa Allah sifatnya subjektif atau berdasarkan pandangannya sendiri, apalagi jika tidak letaknya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Manusia harus terlebih dahulu menerima kebenaran dan keadilan dari Allah agar dapat menjalankan hidupnya dengan benar dan adil. Adapun keberanian dan keadilan dari Allah yang diadapun kebenaran dan keadilan Imam Yesus Kristus, keadilan yang sesuai dengan ukuran hukum manusia dan ukuran ilahi, merupakan keadilan yang dapat diterima oleh manusia yang bergantung pada Kristus. Banyak hakim, pengacara, dan aparat hukum yang telah mengambil sumpahnya untuk menjalankan informasi hukum, namun ternyata mereka tidak dapat menjalankan keadilan yang bertanggung jawab bagi posisinya mendatangkan untung yang besar bagi mereka. Fakta ini dapat dilihat dalam kenyataan hidup memperjuangkan keadilan di Indonesia juga di mana saja. Demikianlah khotbah kali ini. Doa umat. Saudara-saudari Allah, bagi Bapa yang kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Berkat kerahimannya atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya bagi keluarga ini. Ya Bapa, terima kasih untuk keluarga ini sehingga kami mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama untuk memuliakan Engkau. Semoga Engkau selalu memberikan keluarga ini kesehatan yang cukup dan kebahagiaan bagi kami mohon. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, sertalah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negara yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Kami mohon bagi gereja, ya Bapa, kiranya Engkau berkati gerejamu yang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam persiaran gereja Katolik. Kami mohon, ya Bapa, hanya itu saja permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita yang diajarkan Tuhan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas dunia seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Mengampuni kesalahan kami dan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penutup. Allah Bapa, persaudaraan di antara kami telah Engkau satukan di PLK ini. Kami juga telah Kau perkenankan untuk dapat membagi kebahagiaan dan keadilan kami dengan teman-teman semua di sini. Dan tadi kami telah membaca sabda-Mu. Mohon perkenankan kami memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Bapa, kami akan pulang. Semoga Engkau menyertai kami dalam
perjalanan sehingga tiba dengan selamat. Dampingilah dan sertakanlah kami demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami dan sepanjang masa. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu disertai Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini setelah selesai syukur kepada Allah, mari kita berdiri. Amin.